Perkenalkan, nama saya Elizabeth Marsila Miging, NRP 21932260. Saya dari kelompok 4 menjelaskan tentang pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Perkenalkan, nama lengkap saya Katrina Ganemima, NRP 21932272. Di sini saya menjelaskan materi tentang manfaat Pancasila. Manfaat Pancasila meliputi 5 manfaat umum dan 5 manfaat spesifik, seperti sebagai panduan hidup, sumber hukum, sumber norma, perjanjian luhur dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa memilih Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Bukan tanpa alasan, Pancasila dipilih karena memiliki fungsi fundamental bagi eksistensi bangsa Indonesia. Fungsi umum Pancasila artinya nilai-nilai dan makna Pancasila menjadi pedoman segala perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai Pancasila ikut berperan mendefinisikan mana yang baik dan mana yang buruk dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelesaian masalah bangsa. Perkenalkan, nama saya Putri Nasani, NRP 21932290. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar fundamental untuk bangsa dan negara. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia. Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Atau dengan kata lain, jalan hukum tidak dapat diubah. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang bersifat tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, DPR hasil pemilihan umum. Pancasila sebagai dasar negara yang fundamental berarti bahwa hukum tertulis atau undang-undang dasar, hukum tidak tertulis atau konversi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada negara yang fundamental. Dasar pemikiran filosofinya adalah Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara mempunyai makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan, kebangsaan, masyarakat, serta negara harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Atau dapat diringkas bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia bersumber Pancasila. Atau dapat diringkas bahwa Pancasila merupakan dasar fundamental bagi negara Indonesia. Hal ini berarti bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia bersumber Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saferinus Tobias Kamara, NRP 21932296. Di sini saya akan menjelaskan manfaat filsafat Pancasila. Manfaat filsafat Pancasila sebagai berikut: untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat pada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Dan sini saya akan menjelaskan lagi tentang contoh filsafat Pancasila. Contoh filsafat Pancasila yang pertama,
menjaga toleransi. Contoh filsafat Pancasila yang bisa diterapkan dalam keseharian kita adalah menjaga toleransi antara individu dan kelompok. Sebagai manusia yang tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan kehidupan sosial yang berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang kedua, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, sudah pasti terdapat hukum yang berlaku ditaati oleh seluruh warga Indonesia. Yang ketiga, memihak dan membela negara. Para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Yang terakhir, mengakui persamaan derajat. Di sekitar kita terdapat begitu banyak manusia dari beragam kalangan dan golongan. Seringkali perbedaan kalangan atau kelas di masyarakat membuat seseorang lupa dan merasa lebih superior dibanding orang lain. Demikian ini dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Asentori, NRP 21932263. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filsafat Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan yang saling berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi yang tidak terpisah satu dengan yang lainnya. Jadi Pancasila pada dasarnya satu bagian atau unit-unit yang saling berkaitan satu sama lain dan memiliki fungsi serta tugas masing-masing. Yang kedua, tujuan filsafat Pancasila bagi Indonesia adalah untuk menciptakan bangsa yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjadi bangsa yang menjunjung keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Dan yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai hak asasi manusia. Dan yang keempat, untuk menciptakan bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, menjadi bangsa yang nasional dan menciptakan tanah airnya, yaitu tanah air Indonesia. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Adriana Bukaka, NRP 21932241, Prodi RMIK, kelas C. Saya dari kelompok 4. Saya mau menjelaskan tentang filsafat Pancasila. Makna dari filsafat Pancasila yaitu makna nilai-nilai setiap sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa. Dan negara Republik Indonesia merupakan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan masing-masing silanya. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam masing-masing sila Pancasila berikut ini, yaitu pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah pengejah watah tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, kerja, dan cipta. Ketiga, Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu, artinya tidak terpecah-pecah. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat
yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah negara tertentu. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Sekian penjelasan saya dari materi ini. Sekian dan terima kasih.